Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Masih bersama Sukiman, penjaga warteg yang tak kunjung lulus dan setia ditemani kopi sachet. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah aksi militer menegangkan dari film Hunter Killer 2018. Film ini membawa kita ke tengah ketegangan laut yang mematikan. Awak USS Arkansas dan Kapten Joe Glass menghadapi pengkhianatan, kapal musuh, dan serangan yang bisa memicu perang global. Presiden Zakharin dari Rusia berada di garis bahaya, sementara para tokoh harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan konflik yang bisa menghancurkan dunia. Kapal selam meluncur di perairan penuh bahaya, rudal dan misil siap meluncur setiap saat, dan setiap keputusan bisa menentukan hidup atau mati mereka. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu bagaimana misi penyelamatan dan pertempuran sengit itu berlangsung. Cerita dimulai di Laut Barents, wilayah Rusia, saat kapal selam Amerika Serikat USS Tampa Bay menjalankan misi rahasia dengan membuntuti kapal selam Rusia bernama Konek. Namun situasi mendadak berubah ketika ledakan tiba-tiba terjadi di kapal selam Konek. Kejadian tersebut membuat kru USS Tampa Bay kebingungan, karena mereka tidak melancarkan serangan apapun. Hingga akhirnya, kru Tampa Bay mendeteksi torpedo air yang melaju ke arah kapal selam mereka, dan ledakan pun tidak dapat dihindari. Sekitar 2 jam setelah insiden tersebut, situasi beralih ke Pusat Komando Militer Nasional di Pentagon. Di sana, Laksamana Muda John Fisk mulai menyadari bahwa kontak dengan USS Tampa Bay tiba-tiba terputus. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Fisk segera menyampaikan temuan itu kepada atasannya, Admiral Charles Donegan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, pihak militer memutuskan menyiapkan kapal selam USS Arkansas sebagai bagian dari misi penyelidikan. Namun muncul kendala karena kapal selam tersebut belum memiliki kapten tetap. Menyikapi hal itu, Fisk mengajukan satu nama perwira kapal selam berpengalaman, Joe Glass, untuk memimpin operasi berisiko tinggi tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, pihak militer segera mengirim helikopter untuk menjemput Joe Glass, yang saat itu sedang berada di pegunungan terpencil Lokabe, Skotlandia, tengah berburu rusa di alam liar. Setelah proses penjemputan selesai, Joe Glass tiba di dermaga untuk mempersiapkan keberangkatan USS Arkansas. Ia kemudian masuk ke dalam kapal dan mengumpulkan seluruh awaknya. Para kru terlihat kurang bersemangat, karena misi tersebut datang di saat mereka sedang menikmati masa libur. Joe lalu menjelaskan kondisi darurat yang tengah terjadi. Ia mengungkapkan bahwa USS Tampa Bay tiba-tiba kehilangan kontak, padahal kapal tersebut membawa sekitar 110 awak di dalamnya, termasuk kemungkinan rekan-rekan mereka sendiri. Mendengar penjelasan itu, suasana pun berubah menjadi serius. Karena itu, Joe meminta seluruh awak USS Arkansas untuk tetap bersatu, bekerja sama, dan menjalankan setiap perintah dengan disiplin demi menjalankan misi penyelidikan tersebut sebaik mungkin. Di sisi lain, Jay Norquist, analis intelijen Amerika Serikat, menyampaikan laporan penting kepada Laksamana Muda John Fisk. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Rusia, Nikolai Zakharin, diketahui pergi ke Semenanjung Kola bersama pengawalnya tak lama sebelum terjadinya ledakan kapal selam USS Tampa Bay. Berdasarkan informasi intelijen, perjalanan tersebut dilakukan untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia, Laksamana Armada Dmitry Durov. Waktu pertemuan yang bertepatan dengan insiden di laut membuat Jain mencurigai bahwa ledakan tersebut bukan kejadian biasa, melainkan bagian dari rencana tersembunyi. Karena itu,
Ia meminta Laksamana Muda John Fisk untuk segera mengirim tim pasukan elit ke Rusia guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Adegan selanjutnya beralih ke Tajikistan, tempat tim penembak Jitu J2 Navy SEALs tengah menjalani latihan intensif. Unit elit tersebut berada di bawah komando Letnan Bill Beeman. Singkat cerita, setelah menyelesaikan latihan dan kembali ke markas, Letnan Bill Beeman menerima surat tugas dari Laksamana Muda John Fisk. Dalam perintah tersebut, Beeman diminta untuk menyusup dan melumpuhkan pangkalan Angkatan Laut Rusia di Polyarny. Di waktu yang bersamaan, USS Arkansas menurunkan kedalaman untuk memulai operasi pencarian terhadap USS Tampa Bay yang menghilang dari radar. Beberapa jam setelah berada di bawah laut, USS Arkansas akhirnya menangkap sinyal keberadaan USS Tampa Bay. Namun, demi menghindari ancaman tersembunyi di sekitar lokasi, Joe memerintahkan awaknya untuk lebih dulu mengerahkan drone bawah air. Dari hasil pengamatan drone tersebut, terlihat jelas bahwa Tampa Bay telah mengalami kerusakan parah akibat hantaman torpedo. Tragisnya, tidak ditemukan satupun kru yang berhasil selamat. Berdasarkan pola kerusakan kapal, Joe segera menyimpulkan bahwa serangan itu disengaja. Ia pun langsung menginstruksikan seluruh awak Arkansas untuk bersiap dalam kondisi tempur, karena besar kemungkinan pihak penyerang masih berada di sekitar area tersebut. Kecurigaannya terbukti ketika sensor Arkansas mendeteksi keberadaan kapal lain di dekat lokasi, selain bangkai Tampa Bay. Dari hasil penyelidikan tersebut, terungkap keberadaan kapal selam Rusia lain bernama Volkov yang bersembunyi di bawah gunung es dengan posisi tepat di atas USS Arkansas. Menyadari keberadaan kapal Amerika, kru Volkov segera melancarkan serangan dengan meluncurkan 2 torpedo. Beruntung, Arkansas sigap melepaskan alat pengalih sehingga torpedo tersebut berbelok mengejar umpan. Joe pun membalas dengan menembakkan torpedo ke arah Volkov. Namun serangan itu gagal karena posisi kapal Rusia tersebut berada di bawah lapisan es yang sulit dilacak. Meski begitu, Joe tak menyerah dan mengatur manuver kapalnya berdasarkan perhitungan matang. Beberapa saat kemudian, torpedo kembali dilepaskan dan kali ini tepat sasaran, menyebabkan Volkov meledak. Namun di luar dugaan, torpedo yang diluncurkan Volkov masih aktif dan kini memburu USS Arkansas. Joe segera memerintahkan kapalnya melaju cepat menuju bangkai USS Tampa Bay. Lalu saat jarak sudah cukup dekat mereka bermanuver menuki ke samping. Manuver itu berhasil membuat Arkansas lolos, sementara torpedo tersebut justru menghantam Tampa Bay. Tak lama kemudian, kru USS Arkansas menangkap sinyal dari kapal Connect dan menyadari bahwa masih ada awak kapal yang hidup di dalamnya. Adegan kemudian beralih ke pusat komando Polyarny, tempat Durov menerima laporan bahwa USS Arkansas milik Amerika telah menenggelamkan kapal Volkov. Menganggap insiden itu sebagai provokasi yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga, Durov meminta izin kepada Presiden Zakharin untuk mengerahkan kapal penyerang bernama Levchenko. Namun sang presiden memilih bersikap hati-hati dan memutuskan menghubungi Presiden Amerika Serikat terlebih dahulu. Sementara itu, Laksamana Muda John Fisk menerima laporan tentang bentrokan antara USS Arkansas dan kapal selam Rusia. Ia segera menyampaikannya kepada Admiral Donegan, lalu diputuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk ke wilayah Laut Barents sebagai langkah antisipasi jika situasi berkembang menjadi konflik terbuka. Di saat yang sama, kru USS Arkansas menelusuri kapal Connect yang juga rusak parah. Setelah diperiksa lebih teliti, pola kerusakan pada badan kapal tampak mengarah dari dalam keluar, menandakan bahwa kehancuran itu bukan akibat serangan dari luar, melainkan berasal dari ledakan internal di dalam kapal. Joe kemudian memerintahkan awak USS Arkansas
untuk mengevakuasi awak kapal yang masih hidup di dalam Connect. Awalnya, sebagian kru menolak, termasuk S. O'Brien, yang meyakini bahwa Connect-lah pihak yang menyerang Tampa Bay. Namun, Joe belum yakin sepenuhnya dan menegaskan bahwa mereka tetap harus menyelamatkan orang-orang di kapal Connect, karena hanya mereka yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, 2 anggota tim diberangkatkan menggunakan kapal penyelamat untuk mendekati Connect. Begitu kapal penyelamat berada dalam posisi yang stabil, kedua kru segera bergerak untuk mengevakuasi 3 awak Rusia yang masih hidup, termasuk komandan mereka, Kapten Sergei Andropov. Joe kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan ketiga awak itu, sekaligus memberikan perawatan medis agar suhu tubuh mereka kembali stabil. Di waktu yang bersamaan, tim Navy SEALs memulai aksi terjun ke titik pengintaian. Setelah mendarat dengan selamat, mereka langsung merapikan persenjataan dan melanjutkan perjalanan ke pangkalan Angkatan Laut Polyarny. Begitu tiba di lokasi, mereka menyadari pihak Rusia sedang menyiapkan kapal penyerang, sekaligus menggunakan alat perekam untuk menyiarkan semua kegiatan langsung ke pusat komando militer. Di sisi lain, sementara kapal penyerang Rusia dipersiapkan, Presiden Zakharin berusaha menghubungi pihak Amerika Serikat. Namun semua saluran komunikasi diblokir, dan pelakunya ternyata Durov. Tanpa menunggu persetujuan Zakharin, Durov menggerakkan kapal penghancur Levchenko. Tindakan ini memicu kemarahan Zakharin, tetapi Durov berani menentang dan melancarkan kudeta, menahan Presiden Zakharin. Selain itu, Durov juga membunuh para pejabat inti pemerintah dan membuang mayat mereka ke laut. Kejadian itu terekam oleh tim SEALs dan langsung terlihat oleh seluruh petugas di pusat komando militer. Situasi ini jelas menandakan bahwa Durov memiliki rencana untuk memicu konflik global. Tanpa menunda, Admiral Donegan melaporkan semuanya kepada Presiden Amerika Serikat, Ilan, yang kemudian mengadakan rapat darurat bersama Dewan Keamanan. Dalam diskusi itu, Donegan menekankan perlunya persiapan militer karena Durov sudah mengambil langkah agresif. Namun, Jay Norquist menentang rencana tersebut, berargumen bahwa aksi terburu-buru justru bisa menjadi jebakan Durov, meningkatkan resiko Perang Dunia Ketiga. Di tengah situasi yang semakin tegang, Laksamana John Fisk mengajukan rencana untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dari tangan Durov. Ia menyarankan agar operasi ini dilakukan dengan bantuan tim SEALs dan kapal USS Arkansas, sehingga Zakharin dapat dibawa ke Moskow dengan aman. Meskipun Fisk menyadari bahwa langkah ini sangat berisiko, Presiden Ilan akhirnya menyetujui saran tersebut, percaya bahwa keselamatan Zakharin penting untuk menghentikan aksi Durov. Rencana misi penyelamatan kemudian disampaikan kepada Joe Glass, dengan tugas USS Arkansas menjemput tim SEALs yang akan mengevakuasi Presiden Zakharin. Namun, karena perairan di sekitar Polyarny dipenuhi ranjau, Joe meminta bantuan langsung dari pihak Rusia, yaitu Kapten Sergei Andropov. Joe menemui Andropov dan mengungkapkan kebenaran. USS Tampa Bay tidak pernah menyerang kapal selam Connect. Ternyata, ada pengkhianat yang menanam bahan peledak di kapal Connect, dan dalangnya adalah Laksamana Dmitry Durov. Atas dasar itu, Joe memohon Andropov untuk mengarahkan kapal mereka ke Polyarny dan membantu menyelamatkan Presiden Zakharin. Di lokasi lain, tim SEALs yang berada di menara mulai merancang strategi untuk menyelamatkan Presiden Rusia. Namun, saat mereka bersiap, pasukan Durov yang sedang melakukan patroli mulai curiga terhadap keberadaan menara di dekat posisi mereka. Karena menara yang mereka tempati cukup tinggi, komandan pasukan Rusia, Kapten
menembakkan senjatanya ke arahnya. Peluru tak sengaja mengenai kaki salah satu anggota tim, Paul Martinelli. Meski rasa sakitnya hebat, Martinelli tetap menahan diri dan tidak bergerak hingga Kapten meninggalkan lokasi menara. Sementara itu, USS Arkansas bergerak mendekati wilayah pangkalan Polyarny, dan ketegangan pun mulai terasa karena area tersebut dijaga dengan sangat ketat. Setelah mempertimbangkan segala risiko, Kapten Sergei Andropov akhirnya menyetujui untuk membantu operasi tersebut. Awalnya, banyak awak kapalnya merasa ragu karena sistem kapal mereka bersifat rahasia, dan ini adalah pertama kalinya pihak Rusia mengungkap cara kerja mereka kepada pihak asing. Namun, mereka akhirnya sepakat bahwa kerjasama ini penting demi mencegah eskalasi peperangan antara kedua negara. Memanfaatkan petunjuk dari Andropov, Arkansas berhasil menavigasi ranjau dan sensor suara, bergerak sepenuhnya tersembunyi dari radar musuh. Mereka kemudian harus menembus ranjau peledak akustik yang akan meledak saat mendengar suara baling-baling kapal. Beruntung, Andropov mengetahui jalur rahasia untuk melewatinya. Awalnya banyak awak yang ragu karena tebing tinggi dan arus deras di depan. Tetapi ternyata ada celah kecil yang bisa dilewati kapal selam dengan aman. Sejak saat itu, awak Arkansas mulai yakin pada Kapten Andropov, yang memberikan petunjuk rahasia jalur tersembunyi untuk dilewati kapal. Di sisi lain, tim SEALs berenang menuju pangkalan Polyarny, sementara Paul Martinelli memilih kembali ke hutan. Saat ketiganya bersiap menyusup, mereka dikagetkan oleh salah satu anggota regu inti presiden yang masih selamat, yaitu Oleg. Letnan Bill Beeman kemudian menjelaskan secara rinci bahwa dirinya menerima misi khusus untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dari kendali Durov. Mendengar penjelasan itu, Oleg menyadari betapa pentingnya misi ini dan setelah berdiskusi singkat, ia pun menyetujui untuk bergabung dengan mereka. Singkatnya, tim SEALs menyusup ke pangkalan dengan hati-hati dan menaklukkan beberapa penjaga yang sedang lengah. Kemudian, mereka meledakkan pintu ruangan di mana Presiden Zakharin ditahan. Namun, suara ledakan segera menarik perhatian penjaga lain dan Durov, sehingga baku tembak pun terjadi di dalam ruangan itu. Tanpa menunggu lama, Oleg langsung bergerak membebaskan Presiden Zakharin, sementara tim SEALs lain menghalau serangan pasukan Rusia untuk melindungi Presiden. Setelah Zakharin berhasil dikeluarkan dari ruangan tahanan, tim segera mengevakuasinya, sedangkan Oleg memilih tetap berada di tempat untuk menghadapi musuh. Sayangnya, karena terlalu fokus melawan, Oleg ditembak oleh komandan Kapten. Meski begitu, Oleg berhasil melempar granat yang meledakkan dirinya beserta beberapa pasukan Rusia. Dari ledakan tersebut, salah satu anggota tim SEALs, John Stone, terpental saat mencoba turun dari bangunan hingga kepalanya terbentur batu. Letnan Bill Beeman bersama anggota lainnya segera bergerak menuju sisi pantai. Namun mereka baru menyadari bahwa John Stone telah meninggal. Tanpa membuang waktu, Beeman dan anggota tim, termasuk Devil, berenang sambil membawa Presiden Zakharin menuju lokasi di mana USS Arkansas akan menjemput mereka. Sementara itu, Joe Glass menugaskan dua awak kapalnya untuk menjemput tim SEALs, sedangkan Beeman dan rekan-rekannya terus berlari untuk menghindari serangan pasukan Rusia yang mengejar mereka. Saat tiba di jalur bendungan kering, tembakan musuh meledak di sekeliling mereka, dan tanpa sengaja salah satu peluru menembus perut Presiden Zakharin. Beeman dan Devil kewalahan menangkis serangan musuh, mencoba menembak balik, namun tembakan mereka tak efektif. Tiba-tiba, dari kejauhan, peluru melesat mengenai pasukan Rusia. Ternyata itu adalah aksi Paul Martinelli, yang bersembunyi di atas pohon untuk membantu tim SEALs. Setelah menyingkirkan musuh satu persatu,
Devil menembakkan bazooka dan meledakkan mobil yang digunakan oleh pasukan Rusia. B-Man, Devil, dan Presiden Zakharin kemudian bergerak menuju tepi laut, meskipun pasukan musuh masih terus mengejar mereka. Tak lama kemudian, kapal selam bantuan muncul, dan B-Man segera membawa Presiden Zakharin untuk berenang menuju kapal tersebut, sementara Devil terus menembaki pasukan musuh. Karena kalah jumlah, Devil akhirnya memutuskan untuk ikut berenang dan menyusul B-Man. Namun, karena pasukan Rusia terus menembaki mereka, Devil terkena peluru dan akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, B-Man berhasil mengantar Presiden Zakharin hingga ke kapal. Namun ia menolak ikut naik karena masih ada anggota timnya yang berada di luar sana. Di lokasi lain, Durov menerima laporan bahwa Presiden Zakharin berhasil kabur bersama pihak Amerika menggunakan kapal selam. Mengetahui hal itu, ia segera memerintahkan untuk menutup seluruh akses laut dan menyuruh kapal penghancur Levchenko menenggelamkan USS Arkansas. Di saat yang sama, kapal selam penyelamat mengalami kebocoran akibat tembakan musuh sebelumnya. Untungnya, mereka berhasil tiba di USS Arkansas tepat waktu dan segera membawa Presiden Zakharin masuk ke dalam kapal. Tak lama setelah itu, roket dari kapal Levchenko menghantam lokasi mereka. Segera, kapal penyelamat dilepaskan oleh awak USS Arkansas, sehingga roket menghancurkan kapal penyelamat sementara tim utama dan Presiden Zakharin tetap selamat. Tembakan dan serangan dari kapal Levchenko tidak berhenti, membuat USS Arkansas menderita kerusakan parah pada berbagai bagiannya. Melihat kerusakan yang semakin parah, Joe Glass memerintahkan awak USS Arkansas untuk menjauh dari area serangan. Sayangnya, kapal Levchenko meningkatkan agresivitasnya dengan menembakkan 2 torpedo ke arah USS Arkansas. Joe Glass tidak tinggal diam. Ia awalnya berniat menembakkan torpedo, namun saat menatap Kapten Andropov, ia mendapat ide yang lebih cerdik. Dengan segera, Joe melepaskan alat pengalih, berhasil menarik 1 torpedo, dan memerintahkan awak USS Arkansas menyelam ke dasar laut. Di kedalaman yang dipenuhi lumpur, kapal itu memancing torpedo lainnya, dan saat torpedo itu meledak, hantamannya hanya mengenai dasar laut. Di waktu yang sama, di pusat komando militer, Admiral Donegan menyadari ledakan tersebut dan segera menduga bahwa itu berasal dari USS Arkansas. Panik dan marah, ia menegur Laksamana Fisk, karena ide ini menempatkan Presiden Zakharin di kapal, yang bisa membuat publik mengira Zakharin tewas di tangan Amerika. Akibatnya, Donegan mulai mengarahkan unit tempur militer Amerika Serikat, bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Di sisi lain, Durov memerintahkan sebagian besar armada kapal perang Rusia untuk bersiap menyerang, menyiapkan segala strategi agar serangan bisa berlangsung maksimal. Sementara itu, Paul Martinelli yang masih hidup mencoba melarikan diri ke hutan meski kakinya terluka parah. Namun, ia akhirnya dikepung oleh pasukan Rusia yang mengejarnya. Tepat sebelum ia diserang, B-Man muncul dan berhasil menghadang musuh, menyelamatkan temannya dari maut. Sementara itu, USS Arkansas selamat dari hantaman torpedo, namun kapal menderita kerusakan serius, termasuk kebocoran di ruang senjata yang membuat 2 tabung senjata tidak bisa digunakan. Lebih mengkhawatirkan, awak kapal menyadari bahwa posisi mereka telah terkunci sebagai target utama oleh musuh. Karena mengetahui bahwa Kapten Andropov pernah menjabat sebagai komandan kapal Levchenko, Joe Glass memutuskan untuk segera berkomunikasi dengan kapal itu, yang saat ini dikomandani oleh Kapten, guna mendapatkan keuntungan strategis. Sambil menatap layar komunikasi,
Kapten Andropov menyebut satu persatu nama awak kapal Levchenko, memberitahu mereka bahwa saat ini dirinya berada di USS Arkansas dan siap bekerja sama demi misi penyelamatan. Hold your fire. Selain itu, Kapten Andropov memerintahkan awak Levchenko untuk menahan serangan terhadap USS Arkansas. Namun, Kapten Flat tetap memberikan ultimatum kepada awaknya, mengancam akan mengeksekusi siapapun yang menolak menembakkan senjata ke arah USS Arkansas. Sampai akhirnya, Presiden Zakharin turun tangan, menegaskan bahwa setiap serangan terhadap USS Arkansas akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Setelah mengetahui bahwa awak kapal Levchenko menolak menyerang USS Arkansas, Kapten Flat langsung menyampaikan laporan tersebut kepada Durov. Mendapat kabar ini, Durov memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan melancarkan serangan dari pangkalan Polyarny. Sementara itu, orang-orang di pusat komando militer menyaksikan kejadian tersebut. Admiral Donegan segera menyadari situasi genting itu dan memberikan izin kepada Joe Glass untuk melancarkan serangan balik. Dengan situasi yang mendesak dan tak ada pilihan lain, Joe Glass memerintahkan awak USS Arkansas untuk bersiap menghadapi pertempuran. Mereka pun menyiapkan misil Tomahawk untuk diluncurkan ke arah pangkalan musuh. Tak lama kemudian, Durov meluncurkan beberapa misil ke arah USS Arkansas dari pangkalan Polyarny. Di sisi lain, awak kapal Arkansas sudah siap membalas serangan, hanya menunggu aba-aba dari Joe Glass. Namun, saat misil musuh mulai mendekat, Joe menahan perintahnya. Tepat ketika rudal-rudal itu hampir menghantam, serangan beruntun dari kapal Levchenko menghentikan semua misil yang diluncurkan Durov. Insiden ini sekaligus menjadi bukti kesetiaan awak kapal Levchenko kepada Kapten Andropov. Lebih dari itu, Levchenko melepaskan serangan rudal ke pangkalan Polyarny, menghancurkan target dan menyingkirkan Durov beserta pasukannya. Ketegangan akhirnya mereda di dalam USS Arkansas, dan seluruh awak merasa lega, termasuk Laksamana Fisk yang menerima ucapan selamat dari Admiral Donegan. Dengan misi berhasil, Arkansas berlayar menuju pangkalan Angkatan Laut Rusia untuk menyerahkan Presiden Zakharin dan Kapten Andropov. Saat perpisahan, Andropov mengungkapkan kekagumannya pada kepemimpinan Kapten Joe Glass, dan Joe pun menyampaikan penghormatan yang sama. USS Arkansas terus melanjutkan perjalanan untuk menjemput Beeman dan Paul Martinelli, sebelum kembali menuju Amerika Serikat dengan pengawalan ketat dari Angkatan Laut Rusia. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Hunter Killer 2018. Sebuah kisah aksi militer yang menegangkan, memperlihatkan strategi tempur, kesetiaan awak kapal, dan perjuangan untuk mencegah konflik berskala global. Semoga rangkuman dari Sukiman Penjaga Warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.